Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Jogja bergemuruh. Berbagai elemen masyarakat datang menggeruduk tempat yang akan didatangi oleh Rocky Gerung. Ini adalah akibat dari mulut Rocky yang tidak bisa dijaga di dalam berkata-kata, sehingga banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang kemudian emosi dengan kalimat-kalimat si Rocky itu. Kita tahu sama-sama kemarin juga terjadi penolakan di Jawa Timur kalau nggak salah. Nah, sekarang terjadi di Jogja. Bahkan tanggal 10 Agustus nanti ada 10 ribuan orang yang akan aksi ke Jakarta menuntut supaya Rocky diadili secara hukum, dipenjarakan segala macam. Oke, kita lihat dulu nih. Nanti kita analisis sedikit ya. Apakah masyarakat yang menolak Rocky itu salah atau bagaimana? Ini penting untuk kita bersuara di dalam hal ini. Mendatangkan orang yang sudah berkata-kata tanpa tidak beradab, menurut saya tidak berbudaya, ya itu yang kami sesali. Gitu. Ya, saya berharap tentu proses hukum akan berlaku meskipun ada beberapa pihak mengatakan bahwanya tidak bisa karena begini. Tapi selama ini Rocky Gerung yang saya anggap sebenarnya seorang akademisi yang hebat, tetapi tidak bisa seorang akademisi hebat, daya intelektual tinggi, tetapi tidak punya adab dan budaya yang baik. Sekali lagi, ini Yogyakarta, Bu. Jangan kita biasakan sesuatu hal yang memang tidak berbudaya kemudian bisa berada di tempat yang secara resmi dilakukan untuk sebuah entah seminar entah apa ya, tetapi menurut saya ini tidak tepat mengundang Rocky. Berarti ini kedatangan Bu Esti ini untuk menyampaikan kekecewaan pada panitia. Saya mendengarkan suara kawan-kawan. Tentu saya juga harus menyuarakan. Karena saya pun kecewa. Kalau boleh dikata, saya marah ketika melihat apa yang dikatakan. Saya dengarkan dari video-video yang dikatakan. Sangat. Nonton mahasiswa semua nih. Nah, ini penonton asli yang mahasiswa semua ini. Di titik koordinat Bang Rocky Gerung ditolak sama orangnya Isti, yang maju Isti sama Bambang. Jadi kasusnya kan ini laporan ke Barreskrim, dari Barreskrim sendiri yang sudah Isti yang masuk sama Bambang suaminya. Ya, saya kira ada masalah. Itu terima kasih. Nun wal kalami wa faizun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabiqul Khairul. Yang terakhir, silakan Pak. Yang tengah-tengah tadi. Wah, ini ternyata ada edisi spesial, tadi saya dibisikin soalnya. Yang belakang itu harus katanya gitu. Oke, satu lagi. Ini beda generasi ya. Pertanyaannya seperti apa, coba kita dengarkan. Sahabat saya, mudah-mudahan anak-anak kita di sini 25 tahun depan mereka lah jadi anggota dewan, mereka lah pemimpin, mereka lah presiden, mereka lah gubernur. Kita doakan semuanya sehat-sehat selalu dan kita adalah pendidik bangsa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pantas sekali dengan Pak Rocky dulu ternyata ya. Baik. Yang pertama dulu ya, tadi pertanyaannya. Itu sebetulnya pertanyaan, tapi kita ulang ya Mas ya. Tadi sebetulnya pertanyaan saya juga sebetulnya kalau misalnya ada rencana DPR Gerung nanti di sini orasi macam-macam, kita bertindak. Nuhun sewu nggih. Saya yang bertindak. Oh, siap. 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 Siap.
Sampai santai aja. Siap. Aku yang bertindak. Siap, siap. Ya. Tidak. Ya, jangan bikin masalah baru ya. Siap. Lagi gereng-gereng. Terus. Aku belum KPLG. Oke, ayo, bagaimana kalau sudah seperti itu? Kalau masyarakat sudah bergerak di masing-masing wilayah, apakah mau menyalahkan masyarakat? Atau apakah Anda mau mengatakan bahwa masyarakat itu dungu? Selama ini, Rocky itu kan selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling pintar dan orang lain adalah dungu. Itu loh, salah satu yang kemudian berbahaya juga saya kira. Dia klaim kebenaran menurut pikiran dia. Dan orang lain satu kali lagi yang tidak satu pikiran dengan dia dikatakan dungu. Yaitu Rocky. Nah pertanyaannya, apakah kebenaran seperti itu? Apakah benar Rocky hanya satu orang yang paling benar dan orang lain pasti salah? Kan itu. Enak banget kan dia kalau sedang mendungu-dungukan orang. Dan sekarang ledakan itu kemudian nyata. Terlihat di berbagai daerah. Ini sebagai ciri, sebagai bentuk bahwa kebenaran itu tidak bisa Anda klaim. Salah enggak? Enggak. Masyarakat kemudian menyampaikan aspirasinya. Begitupun sama si Rocky. Menyampaikan yang dianggap aspirasinya, yang dianggap dia adalah kritik. Tetapi dengan kalimat-kalimat, mohon maaf, astagfirullahaladzim, bajingan tolol itu apa? Makanya itu yang ngomong ibu-ibu. Saya menyayangkan. Karena branding Rocky itu sebagai akademisi. Masa ia sebagai seorang akademisi mengeluarkan kalimat-kalimat kotor orang-orang jalanan tuh? Bajingan tolol. Di mana nilai akademisnya? Nggak ada sama sekali. Dan ini justru mendowngradekan kualitas Rocky Gerung yang katanya sebagai seorang pendidik, yang katanya sebagai seorang filsuf. Masa filsuf nggak bijaksana? Yang saya tahu filsuf-filsuf itu bijaksana, bukan sembarangan bacot gitu loh. Bukan tidak memperhatikan kemudian impact-nya ke depan. Ini kan tidak dihitung. Dia tidak menghitung impact-nya ke depan akan seperti apa bila dia mengucapkan kalimat itu. Apakah Rocky menghitung akan ada reaksi dari banyak pihak, dari banyak masyarakat setelah dia bacot itu? Kan enggak. Kan dia tidak hitung itu. Reaksi masyarakat itu kan dia tidak hitung. Di pikiran dia itu hanya ingin menyinggung, menampar, menyerang Jokowi. Tapi Rocky gagal paham bahwa di belakang Jokowi itu ada banyak orang. Ada 80% masyarakat Indonesia yang kemudian respect kepadanya. Dan itu ketika mengucapkan kalimat tolol bajingan jelas menyinggung personal tuh. Meskipun diawali dengan bahasa IKN. Gitu loh. Apalagi kemarin suku-suku Dayak itu bagaimana kemudian ngamuknya kepada si Rocky. Artinya ucapan dia itu bukan pembelaan kepada rakyat, bukan pembelaan kepada rakyat Kalimantan, bukan. Tetapi ucapan dia itu upaya provokasi kepada masyarakat, untuk supaya masyarakat marah kepada pemerintah, untuk supaya kemudian masyarakat marah kepada Jokowi, tidak percaya kepada pemerintahan. Itu tujuannya. Tetapi kan diterima oleh masyarakat sekarang apa? Apakah marah kepada Jokowi? Oh enggak, justru masyarakat marah kepada Anda, Pak Rocky. Mestinya dengan fakta ini Anda sadar bahwa sudah tidak bisa masyarakat seenaknya diombang-ambing, diarahkan sesuai dengan yang Anda pikirkan. Enggak bisa dibodohi. Ya, coba kalau sudah seperti ini bagaimana? Makanya malam itu Profesor Mahfud MD mengatakan ini bisa kena delik sebetulnya karena sudah mengganggu stabilitas negara, stabilitas politik segala macam. Dan ini, wah ini rame ini.
Kan pada akhirnya blunder Anda sendiri kan kalau sudah seperti ini. Sudah kemudian terjadi penolakan di mana-mana itu kan. Ya wis lah, mudah-mudahan jadi pelajaran kepada orang yang lain ya. Yang niatnya mungkin baik tapi kemudian dengan cara-cara yang buruk, yang busuk, yang kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat ya agak kayak gini. Kan tujuannya mungkin baik si Rocky, ingin mengkritik. Kalau kita positif ya, dia ingin mengkritik, memperbaiki lah. Mau apa? Ingin berperan di dalam memperbaiki bangsa ini. Kan itu ya. Kalau kita mau positif nih. Tetapi dengan cara-cara yang keliru, dengan cara-cara yang salah, dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, justru tidak akan memperbaiki, justru merusak. Faktanya merusak. Ya. Faktanya kemudian reaksi masyarakat seperti apa kita tahu sama-sama. Itu fakta. Kalau kita berpikiran positif dengan cara yang salah, akhirnya impact-nya menjadi salah. Bukan menjadi baik, bukan menjadi perbaikan. Apalagi kalau kemudian niatnya politik. Ya. Apalagi kemudian benar-benar niatnya ingin ada kegaduhan. Ini sudah kurang ajar lagi. Sudah sangat kurang ajar. Lebih bajingan itu. Begitu ya. Jadi poinnya kebenaran itu tidak akan menipu, tidak akan berbohong. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan masyarakat paham mana yang benar, mana yang pura-pura benar. Mana yang ideal, mana yang pura-pura ideal. Mana yang profesor, mana yang pura-pura profesor. Mana yang mendidik, mana yang pura-pura mendidik. Mana yang sedang menghadirkan, menyelamatkan akal sehat. Mana yang sedang meracuni, mengkotori akal sehat. Masyarakat paham sekarang. Gitu ya. Jadi jangan coba-coba merasa sok di republik ini. Merasa paling segalanya dan semuanya. Dan orang lain dianggap dungu. Kebenaran hanya menurut tafsir pikiran dia. Itu kan koplok ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.